Pernah kepikiran nggak? Gimana cara bikin labu kaca untuk keperluan laboratorium? Di video ini, kita bakal lihat proses pembuatannya langsung dari nol, menggunakan teknik yang disebut glass blowing, atau pembentukan kaca dengan api. Pertama, sebuah tabung kaca dimasukkan ke dalam nyala api bersuhu tinggi. Api ini bukan api biasa. Suhunya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan derajat. Cukup untuk membuat kaca menjadi lunak dan mudah dibentuk. Saat kaca mulai memerah dan melembek, pengrajin terus memutarnya secara perlahan. Tujuannya supaya panas merata dan bentuk kaca tetap simetris, tidak melorot karena gravitasi. Setelah cukup lunak, tahap berikutnya adalah pembentukan. Dengan teknik meniup dari ujung tabung, udara dimasukkan ke dalam kaca, membuatnya mengembang seperti balon kecil. Disinilah keahlian banner-banner dibutuhkan. Tekanan udara harus pas, tidak boleh terlalu kuat atau terlalu lemah. Kalau salah sedikit saja, bentuknya bisa gagal total. Sambil terus dipanaskan, kaca yang sudah mengembang tadi mulai dibentuk menggunakan berbagai alat khusus. Pengrajin merapikan bagian badan labu, memastikan ukurannya presisi dan permukaannya halus. Kemudian, bagian leher labu mulai dibentuk. Ini adalah bagian penting, karena harus lurus dan sesuai standar agar bisa digunakan di laboratorium. Jika diperlukan, bagian tambahan seperti pipa atau sambungan lain akan dilelehkan dan disatukan langsung dengan badan kaca. Proses ini disebut fusing, di mana dua bagian kaca disambung saat masih dalam kondisi panas. Setelah bentuk akhirnya jadi, proses belum selesai. Kaca harus melalui tahap pendinginan yang disebut annealing. Pendinginan ini dilakukan secara perlahan dalam suhu terkontrol. Tujuannya untuk menghilangkan tegangan di dalam kaca, supaya tidak mudah retak atau pecah saat digunakan. Hasil akhirnya adalah sebuah labu kaca yang kuat, presisi, dan siap digunakan untuk berbagai keperluan ilmiah. Proses ini terlihat sederhana, tapi sebenarnya membutuhkan pengalaman dan ketelitian tinggi. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat seluruh proses harus diulang dari awal. Itulah kenapa pembuatan alat laboratorium seperti ini masih banyak mengandalkan keterampilan tangan manusia, bukan hanya mesin. Dari sebuah tabung kaca biasa berubah menjadi alat penting yang digunakan di dunia sains.